terlebih dahulu. Monggo Pak. Ya Bu. Waktunya jam 10.38 ya Pak. Sampai 30 menit selanjutnya. Maaf Bu, habis Pak Irwan istirahat dulu Bu kira-kira Bu. Nah kalau waktunya masih memungkinkan belum isoma, Pak Santoso dulu Pak. Biar selesai semuanya nanti baru Ya Bu, ya Bu. refleksinya setelah Bapak Ibu isi isoma. Ya Bu, ya Bu. Ini masih diusahakan Bu. Tidak Pak, karena ini hari terakhir ya, harapannya lebih cepat selesai semua gitu. Ini baru bisa, maaf Bu, baru bisa Bu. Pak Irwan dulu Pak Santoso. Ya, monggo. Silakan Pak Irwan. Waktunya maksimal sampai jam 11.08 ya Pak. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak, sekarang ini Bapak akan mencoba untuk mengabsen satu-satu dulu ya. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Billahi rabbil alamin. Ayo anak bersama-sama. Ayo ulang kembali ya. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, terima kasih. Kita sudah berdoa bersama. Bapak selanjutnya akan mengabsen satu-satu dari siswa. Yang pertama, Basiruddin. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir ya. Zainur Rahman. Hadir Pak. Siti Nafisa. Hadir Pak. Hadir ya. Selanjutnya, Siti Mariam. Hadir Pak. Dadari. Dadari ada Dadari. Hadir Pak. Oh, hadir ya. Santoso. Ya Pak. Oh, hadir juga. Ya Pak. Yang satu ini kemana? Irfan ini kok enggak ada? Kemana anak-anak? Izin tadi Pak. Diajak orang tuanya katanya ke pasar Pak. Oh, iya. Ya udah anak-anak, baik. Kita lanjutkan langsung aja ke materi kita. Tema 6 tentang energi dan perubahannya. Subtema 1. Jadi di pembelajaran sekarang kita akan mempelajari tentang energi dan perubahannya. Tahukah anak-anak energi itu apa? Siapa yang tahu anak energi itu apa? Ayo, siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu, Bapak nanti kasih permen. Kalau yang tahu, ayo, apa energi? Energi adalah, coba Pak Zainur. Nanti Bapak kasih permen, Pak Zainur. Nggak tahu? Baik, Bapak jelaskan tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau gerak. Itu adalah energi. Jadi itu yang dimaksud dengan energi. Baik, pernahkah kamu pergi ke waduk? Itu sebuah pertanyaan. Pernahkah anak-anak ke waduk? Apa saja yang kamu temukan di sana?
Di sekitar waduk ada air, tanah, dan tumbuhan. Jadi benda-benda tersebut berkaitan dengan kehidupan kita. Air, tanah, dan tumbuhan merupakan contoh sumber energi. Sumber energi itu sendiri adalah semua benda yang ada di bumi ini adalah itu merupakan sumber energi. Salah satunya adalah air dan udara. Jadi air dan udara itu adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan apakah termasuk? Anak-anak, tumbuhan dan hewan apakah termasuk salah satu sumber energi? Coba Pak Santoso, Bu Siti Nafisa, atau Pak Santoso, Siti Nafisa, silakan. Nah, Ya, Pak. tumbuhan dan hewan merupakan sumber energi, iya atau tidak? Ya, Pak. Tumbuhan. Ya. Iya, Pak. Ada. Ya, oke, baik anak-anak. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran yang sekarang ini. Satu, melalui permainan menyusun kartu huruf, siswa mampu menemukan kosakata terkait sumber energi dengan tepat. Yang kedua, melalui permainan menyusun kartu huruf, siswa mampu menjelaskan kosakata terkait sumber energi dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui permainan menyusun kata, siswa mampu merumuskan informasi terkait sumber energi penggunaan kalimat sendiri dengan tepat. Yang keempat, melalui mendengar penjelasan guru, siswa dapat menyimpulkan kewajiban-kewajiban di rumah terkait sumber energi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah melalui mengamati gambar, siswa dapat menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait penghematan sumber energi. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita yang sekarang. Baik anak-anak, tadi sedikit sudah Bapak saya jelaskan tentang apa itu sumber energi. Jadi ketika membaca sebuah teks, kita akan membaca sebuah teks, seringkali menemukan kata-kata penting yang belum kita ketahui artinya. Yang selanjutnya adalah arti dari kata-kata tersebut kita dapat mencari dengan menggunakan berbagai macam informasi yang akan kita cari nantinya. Nah, yang pertama di sini sumber energi. Sumber energi yang terbesar di bumi adalah matahari. Jadi sumber energi terbesar di bumi itu adalah matahari. Ya. Matahari itu menyinarkan panas ke bumi. Menyinarkan panas ke bumi. Jadi ini Bapak Ibu saya akan tampilkan beberapa slide lagi untuk kita bisa pahami tentang sumber energi. Nah, ini anak-anak ya. Air dan udara adalah sumber energi. Jadi sudah Bapak jelaskan tadi, tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Jadi di sini tumbuhan dan hewan ini juga termasuk dari sumber energi juga. Jadi makanan menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Lihatlah ini anak-anak, ini gambar. Gambar ini tentang proses terjadinya yang disebut dengan fotosintesis. Ya, proses fotosintesis pada tumbuhan. Apa fotosintesis? Fotosintesis merupakan proses saat tumbuhan hijau dan organisme
tertentu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Itu yang disebut dengan fotosintesis. Nah, dari bahasa fotosintesis ini bisa dipilih anak-anak. Foto itu ya, jadi ini ada bahasa foto, ada bahasa sintesis ya. Jadi proses. Nah, prosesnya untuk di tumbuhan nanti Bapak akan menampilkan sebuah video pada anak-anak biar tahu gimana tumbuhan itu makan. Proses tumbuhan makannya nanti ya. Tapi sekarang ini Bapak jelaskan dulu tentang sumber energi. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau gimana tentang sumber energi? Mana? Hanya Pak Guru. Ya, silakan Ibu siapa? Maryam, Siti Maryam. Maryam ya. Ya, Maryam. Kalau tumbuhan itu makannya lewat mana, Pak? Nah, bagus Maryam, ini pertanyaan yang bagus. Jadi, tumbuhan itu makan melewati akarnya. Nah, nanti ya, makanya Bapak nanti akan memberikan videonya untuk anak-anakku sekalian ya. Jadi saya ulang kembali, tumbuhan itu makan lewat akar. Jadi dia akan menyerap air. Air diserap oleh akar. Oleh akar akan dialirkan ke tubuh pohon tersebut. Nah, ke tubuh pohon, ke batangnya, ke daun dan seterusnya. Akhirnya akan tumbuh, akan berbuah. Nah, buah ini itu bisa dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Nah, itulah yang disebut dengan fotosintesis. Sudah ya anak-anak, jelas ya semuanya ya? Ya, Pak. Selanjutnya adalah ayo, ini ada sebuah soal dari Bapak, menyusun huruf-huruf berikut ini menjadi kata. Ini di sini ada contoh. Yang pertama contohnya adalah ada huruf A, ada huruf H, A, M, I, T, R, A. Nah, jika kata ini kita sambung, akan menjadi kata yang tepat adalah kata apa anak-anak? Kata kalau H, A, M, I, T, R, A, jika kita gabungkan yang benar akan menjadi kata matahari. Dengar ya anak-anak? Dengar semua anak-anak? Dengar, Pak. Ya udah, kemana semua nih kok nggak ada suaranya? Tidur semua ya? Ya, Pak. Ya udah, baik Ada, Pak. anak-anak. Ini, Pak. Ada, Pak. Gimana? Ya udah. Ini, Pak. Ini, Pak. Ya udah, Pak. Baik, Bapak lanjutkan ya. Jangan tidur, Pak. Ya, Santoso. Pak. Jangan tidur. Baik. Pak Dadari. Gak jelas Pak suaranya Pak. Energi. Oh, bagus sekali. Ya. Dadari mendapatkan 1 permen dari Pak Irwan. Alhamdulillah dapat permen nanti ngajarkan. Iya. Tapi jangan dimakan di kelas nanti setelah istirahat yang dimakan ya. Ya Pak, siap Pak. Yang nomor 2. Siti Nafisah. Ada huruf C, Y, terus A, H, A. Apa? Cahaya. Bagus sekali. Siti Nafisah yang cantik sekali. Yang manis. Nafisah mendapatkan 1 permen dari Pak Irwan juga. Dan yang Terima kasih, Bapak. ketiga adalah Sainur Rahman.
Sainur Rahman. Ya Pak. Yang nomor 3, tolong itu disatukan huruf-huruf itu menjadi kosakata yang benar. Ada F, ada T, ada O, N, O, S, T, I, S, S, E, I. Apa itu kosakata yang benar? Sainur, gimana? Yang lain, silakan yang lain yang bisa. Adakah yang bisa? Baik, kalau tidak ada yang bisa, ini adalah jika dijadikan kosakata yang benar adalah fotosintesis. Ya, jadi fotosintesis ini. Yang nomor 4 itu adalah nomor 4. Coba Siti Maryam. Yang 4. Panas. Dan yang kelima adalah itu sumber. Nah, itu ya. Jadi itu latihan dari kita tentang menyusun huruf-huruf menjadi kosakata yang benar. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akan lanjutkan ke selanjutnya. Nah, setelah kata-kata tersebut terbentuk, buatlah kalimat dengan kata tersebut. Untuk yang ini, tugas untuk anak-anakku sekalian. Jadi, tugas ini kalian membuat kata-kata tersebut, ya. Jadi, kata-kata tersebut terbentuk. Jadi, yang sudah terbentuk tadi itu buatlah kalimat dengan benar. Ya, contoh tadi seperti fotosintesis apa gitu ya. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, untuk tugas ini besok Bapak minta. Jadi semuanya harus selesai. Tidak boleh ada yang tidak selesai. Kalau tidak selesai, besok Bapak akan memberikan sanksi kepada anak-anakku sekalian. Baik anak-anak, kita lanjut. Menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan. Yang pertama adalah membaca dengan cermat. Jadi anak-anakku sekalian, nanti silakan membaca teks buku pelajarannya dan mencari informasi dari buku bacaan tersebut. Yang kedua adalah mencatat informasi penting serta ya mencatat informasi penting. Jadi nanti kalian mencatat di situ yang penting-penting di materi itu di tema 6 ini. Yang ketiga adalah merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Jadi setelah itu baru nanti anak-anakku sekalian akan merangkainya ya dan menyimpulkan hasil kesimpulan dari tugas-tugas itu. Selanjutnya, informasi apakah yang kalian dapat tentang sumber energi? Ya, jadi informasi apa? Ini tugas individu, ya. Saya buat tugas individu, saya tidak mau tugas kelompok. Setiap anak-anakku mencari informasi tentang apakah yang kalian dapatkan tentang sumber energi yang ada di bumi ini. Ya, sumber energi yang ada di bumi ini. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan anak-anak. Sudah Pak, paham. Paham ya? Baik. Pentingnya memanfaatkan sumber air dengan baik. Jadi air itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Jadi bukan hanya untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan, dan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi, satu, menjaga ketersediaan air agar tetap ada dan lestari. Jadi, kita harus menjaga kebersihan air. Jangan membuang sampah sembarangan di
di sungai. Itu contohnya. Yang kedua adalah menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas makhluk hidup. Jadi yang dimaksud nomor 2 adalah kita harus menjaga kelestarian di sungai dan yang lainnya. Contohnya, kalau di sungai ada ikan. Nah, agar lestari ikan, kita kalau menangkap ikan harus pakai pancing. Jangan memakai obat kimia. Karena kalau obat kimia itu akan merusak ekosistem yang ada di sungai tersebut. Yang ketiga adalah tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama. Jadi, air sangat penting sekali bagi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jika kita tidak minum air 1 jam atau 2 jam, gimana Bapak Ibu rasanya? Kan tidak enak ya. Manusia itu membutuhkan minum dalam 1 hari itu adalah 8 liter. 8 gelas air. Jadi harus meminum 8 gelas air. Itu biar kondisi dan tubuh kita menjadi sehat. Selanjutnya adalah kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan. Nah, kita wajib anak-anak menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, kita harus mulai menghemat penggunaan sumber energi karena terbatas. Jadi kalau kita mandi, menyiram tanaman, mencuci, kita harus menghemat. Jangan boros kepada air. Karena energinya terbatas. Yang kedua adalah dengan menghemat penggunaan energi, kamu dapat generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Jadi dengan menghemat penggunaan energi, kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Jadi di sini adalah biar penerus anak-anak kita, cucu-cucu kita itu juga bisa menikmati sumber energi. Makanya kita jangan boros, harus menjaga kelestarian ekosistem yang ada di bumi ini. Berikut cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. Ini, jadi apa aja? Tolong kepada Pak Basiruddin, 1, bacakan. Pak Basiruddin bacakan. Silakan. Basiruddin, tidur Basiruddin. Basiruddin. Mana anak-anak Basiruddin anak-anak? Ada itu Pak, tadi Pak. Anu Pak, ini Pak, laptopnya tidak bisa anu Pak. Hadir Pak. Ya. Coba Ngadap Pak. Ini, Pak. Santoso. Coba Santoso. Ya Pak, sumber energi Pak ya. Ya. Berikut cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. 1, bacakan itu. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Coba. Yang pertama adalah mematikan lampu saat akan tidur. Jadi, mematikan lampu. Kita harus mematikan lampu saat tidur untuk penghematan energi listrik. Ya. Untuk menghemat energi listrik. Yang kedua adalah mematikan peralatan elektronik saat tidak memakainya. Dan yang ketiga adalah mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Jadi di sini adalah penghematan energi itu sangat penting sekali anak-anak bagi keluarga kita. Karena kalau kita tidak menghemat, kebutuhan energi yang ada di bumi ini itu akan habis. Selanjutnya adalah yang di sini perhatikan gambar-gambar. Ya. Ada gambar-gambar berikut. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Jadi di sini yang menghemat air
Jadi silakan anak-anakku sekalian tunjukkan mana yang hemat dan mana yang tidak, yang boros. Iya. Gambar nomor 1, silakan. Hemat apa Pak, boros? gambarnya nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, kurang besar ya? Gimana? Nggak Kelihatan sudah? kelihatan. Pak, gambarnya Gambarnya Pak. tetap, Pak. Gambarnya. Sudah kelihatan? Iya. Nampak, Pak. Sudah Nggak kelihatan? nampak. Cuma tulisan sumber energi lainnya itu saja, Pak. Awal itu. Ya Bu, tulisannya Ini sudah. cuma sumber energi lain yang Belum, Pak. Belum. tidak ada kelihatan. Baik anak-anak. Ini adalah perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Jadi yang pertama di sini Siti lagi minum dan di sini Nafisah lagi buka air keran. Dari gambar berikut, manakah dari gambar yang 6 berikut, manakah yang hemat dan mana yang tidak hemat? Tolong ditunjukkan, Pak Santoso. Yang mematikan itu, Pak. Santoso. Sudah full yang mematikan itu, Pak. Ya, betul. Yang nomor 3. Jadi gambar yang ini adalah yang Boros. boros. Dan yang ini juga Boros. boros. Ini juga boros. Jadi yang hemat itu adalah yang yang gambar nomor 1, gambar nomor 2, dan gambar nomor 6. Jadi ini adalah yang hemat dan yang ini adalah yang boros. Baik, saya akan memberikan tugas terakhir untuk anak-anakku sekalian. Jadi tulislah kesimpulan kalian tentang kewajiban kita di rumah terkait sumber energi. Ya, ini nanti ditulis di rumah kalian, besok juga disetorkan. Jadi untuk hari besok anak-anakku punya 2 tugas yang harus disetorkan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Sebelum Bapak akhiri. Terima kasih, Pak. Ya udah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak cukupkan sekian dulu. Sebelum Bapak tutup, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon stop share untuk Pak